Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel. Yang pertama yaitu mengenali populasi dan sampel pada penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena pada penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu, dan hasil kajiannya tidak dapat diperlakukan ke populasi, akan tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial pada kasus yang dipelajari atau diteliti. Begitu pula dengan sampel dalam penelitian kualitatif, bukan dinamakan responden, tetapi informan, narasumber, partisipan, guru, dan teman dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, masalah yang dihadapi dalam penarikan sampel ditentukan oleh pertimbangan peneliti, berkaitan dengan perlunya memperoleh informasi yang lengkap dan mencukupi, sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian. Jenis teknik penentuan sampel yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, khususnya penelitian pemula, adalah penarikan sampel berdasarkan tujuan, dan snowball sampling adalah memilih kasus yang kaya informasi untuk diteliti secara mendalam. Bentuk-bentuk sampling dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu sampling komprehensif, di mana partisipan, kelompok, setting, kejadian, atau informasi yang relevan diteliti merupakan strategi sampling yang dipilih. Contohnya penelitian tentang anak yang mengalami autis di suatu sekolah mengharuskan penelitian pada semua anak yang autis. Yang kedua yaitu sampling variasi maksimum atau pemilihan kuota, merupakan sebuah strategi untuk menjelaskan aspek-aspek yang berbeda dari masalah penelitian. Contohnya, peneliti membagi populasi yang terdiri dari guru SD ke dalam 3 kelompok berdasarkan masa pengabdian. Yang ketiga yaitu network sampling atau snowball sampling, merupakan strategi di mana setiap partisipan yang terus-menerus atau kelompok yang dinamai berdasarkan kelompok dan individu yang ada. Yang keempat yaitu sampling berdasarkan jenis kasus, merupakan sebuah penelitian yang mengharuskan pemeriksaan terhadap jenis kasus tertentu. Dan yang terakhir yaitu strategi sampling berdasarkan tujuan dalam sebuah kasus penelitian, diidentifikasi dari informasi utama dan dilaporkan ke dalam penelitian untuk meningkatkan kualitas data. Dengan kata lain, orang atau kelompok yang berpartisipasi dalam penelitian dilaporkan secara khusus untuk menjaga kerahasiaan data. Tema yang kedua yaitu memahami cara mengambil sampel dalam penelitian kualitatif. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif dari populasi. Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Terdapat 2 macam cara dalam mengambil sampel, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Cara yang pertama yaitu probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Macam-macam teknik probability sampling. Yang pertama, simple random sampling adalah cara pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen. Yang kedua, proportionate stratified random sampling adalah cara pengambilan sampel jika anggota populasi yang ada tidak homogen atau sama dan berstrata secara proporsional. Anggota populasi dikelompokkan terlebih dahulu sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya, masing-masing kelompok akan ditentukan sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling adalah cara pengambilan sampel apabila jumlah populasi penelitian
berstrata tetapi tidak proporsional atau tidak berimbang. Masing-masing jumlah yang dimiliki oleh populasi jika ada jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang lainnya, maka yang lebih sedikit dan tidak proporsional atau seimbang diambil digunakan sebagai sampel. Yang keempat, yaitu cluster sampling atau area sampling adalah cara pengambilan sampel area atau daerah untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti cakupannya sangat luas. Teknik sampling area atau daerah ini menggunakan dua tahap. Pertama, menentukan sampel area atau daerah, dan selanjutnya menentukan orang-orang yang ada di daerah tersebut. Yang kelima, multi-stage random sampling adalah cara pengambilan sampel dengan menggabungkan dari dua cara, yaitu menggabungkan stratified random sampling dan cluster sampling. Misalnya quick count atau perhitungan cepat pada perhitungan hasil pemilihan umum secara cepat. Cara yang kedua yaitu cara non-probability sampling atau sampel tidak berpeluang. Non-probability sampling adalah teknik sampel dengan elemen populasi dipilih atas dasar sukarela atau karena pertimbangan pribadi dari peneliti bahwa mereka dianggap dapat mewakili dari populasi. Macam-macam teknik non-probability sampling. Yang pertama yaitu sampling sistematis. Adalah cara pengambilan sampel sistematis berdasarkan pada urutan dari sejumlah anggota populasi yang telah diberikan nomor. Misalnya, jika anggota populasi terdiri dari 100 orang, maka dari 100 tersebut diberi nomor 1 sampai 100. Pengambilan sampelnya dapat berdasarkan nomor urut ganjil, genap, atau bilangan kelipatan. Yang kedua, sampling kuota adalah cara pengambilan sampel yang didasarkan pada kuota atau jumlah tertentu untuk populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu, sehingga kuota yang diinginkan terpenuhi atau tercukupi. Yang ketiga, incidental sampling adalah cara pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dijadikan sebagai sampel. Dengan ketentuan, orang yang ditemui tersebut cocok sebagai sumber data. Yang keempat yaitu purposive sampling adalah cara pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penentuan sampel ini lebih tepat digunakan dalam penelitian kualitatif yang tidak bermaksud menggeneralisasikan hasil penelitiannya pada populasi. 5. Yaitu sampling jenuh adalah cara pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Sinonim kata jenuh ini adalah sensus. Penelitian dapat menggunakan metode sampling jenuh jika populasinya terbatas atau sedikit. Yang keenam, yaitu snowball sampling adalah cara pengambilan sampel dengan penarikan yang awalnya jumlahnya sedikit atau kecil, semakin lama jumlahnya menjadi semakin banyak. Penentuan sampel ini dengan memilih 1 atau 2 orang, jika keduanya yang dipilih ini belum memberikan jawaban yang maksimal, maka akan dilakukan pencarian kembali pada orang yang berbeda yang dianggap mengetahui untuk melengkapi informasi sebelumnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.